Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Nengrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Saya didampingi fasilitator Ibu Dewi Rosiani dan pengajar praktik Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari. Pada demonstrasi kontekstual, calon guru penggerak diminta melaksanakan praktik segitiga restitusi. Untuk itu, mari kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, guru diharapkan dapat menstabilkan emosi murid yang sudah melakukan kesalahan dengan cara memberikan pernyataan bahwa manusia pernah melakukan kesalahan dan bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini diharapkan guru dapat menanyakan alasan mengapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut dan guru dapat menanyakan cara efektif untuk mengantisipasi kesalahannya agar tidak terulang. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di tahapan ini diharapkan guru mengingatkan kembali keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati dan diyakini murid. Berikut akan saya tayangkan praktik segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah. Kasus 1. Ketika penilaian akhir semester atau PAS, Ibu Ningro menemukan seorang murid mencontek. Di kelas sudah ada keyakinan kelas yang disepakati dan diyakini yaitu jujur lebih baik daripada mendapatkan nilai tinggi karena kecurangan. Mencontek adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan kejujuran. Ibu Ningrum pun memanggil murid yang mencontek tersebut dan memberikan penanganan murid yang mencontek dengan segitiga restitusi. Nabila, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Memang ada apa ya? Tadi Ibu lihat kamu mencontek ketika PAS. Iya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terutama mencontek. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah mencontek. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek. Tadi malam saya tidak belajar, Bu, karena harus mengerjakan kekurangan tugas yang dibutuhkan hari ini. Kira-kira ada tidak cara efektif agar kamu tidak mengulangi perbuatan kamu? Ada, Bu. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu sehingga saya bisa fokus belajar, sehingga besoknya saya tidak perlu mencontek. Bagus. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati ketika mengerjakan PAS? Ingat, Bu. Coba kamu sebutkan. Datang sebelum bel PAS dinyalakan, berdoa sebelum PAS dimulai,
Jujur lebih baik daripada mendapat nilai tinggi tetapi curang. Bagus, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas ketika mengerjakan PAS. Kira-kira kamu mau menjadi murid seperti apa ketika mengerjakan PAS? Saya ingin mendapat nilai bagus tetapi tanpa curang, Bu. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu sehingga besok saya bisa mengulangi pelajaran sebelum PAS. Sehingga saya dapat percaya diri mengerjakan PAS tanpa mencontoh. Bagus, apakah perkataan itu bersumber dari keyakinanmu sendiri atau karena kamu takut dengan saya? Bersumber dari keyakinan saya sendiri, Bu. Saya menyesal. Saya minta maaf karena telah mencontek, Bu. Baik, kalau begitu saya akan menunggu aksi nyata dari keyakinanmu tersebut. Ya. Baik, Bu. Baik, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Kasus 2. Banyak keluhan dari guru piket kalau Dila selalu datang terlambat. Ibu Ningrum pada saat sedang piket menemukan kasus yang sama seperti keluhan guru piket yang lain, yaitu hari itu Dila kembali datang terlambat. Ada keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan diyakini, yaitu hadir di sekolah sebelum jam 7 pagi. Terlambat adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas dan bertentangan dengan nilai kebajikan disiplin. Ibu Ningrum akhirnya memanggil Dila dan menyelesaikan permasalahan Dila dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Dila, kamu terlambat lagi hari ini. Iya. Saya beri surat untuk masuk. Nanti kamu menemui saya ya siang ya. Misi, Bu. Oh iya. Silakan. Dila, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Karena saya terlambat. Bagus kalau kamu sudah tahu. Saya juga sudah mendapat laporan dari Bapak Ibu guru piket bahwa kamu sering terlambat. Setiap orang pasti pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya anak yang terlambat di sekolah ini. Iya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu sering datang terlambat. Saya terlambat karena mau siaran. Apakah tidak ada yang membangunkanmu? Tidak ada. Ayah dan ibu saya dini hari sudah berangkat jualan ke pasar. Baik, kira-kira adakah cara yang efektif agar kamu tidak terlambat ke sekolah? Ada, Bu. Saya akan menyetel alarm. Kamu biasanya tidur jam berapa? Tidur jam 1 malam. Malam sekali. Kenapa kamu bisa tidur semalam itu? Karena saya membantu mengawasi dagangan orang tua saya. Bagus kamu membantu orang tuamu, tetapi sebagai pelajar tugas kamu adalah belajar. Kamu juga perlu istirahat agar tidak bangun kesiangan. Kira-kira ada tidak cara efektif agar kamu tidak terlambat ke sekolah? Ada. Saya akan tidur cukup. Saya akan membantu orang tua saya lebih awal sehingga bisa tidur lebih cepat. Baik, karena sekolah punya keyakinan sekolah. Masih ingat tidak keyakinan sekolah yang kita sepakati menyangkut permasalahan ini? Masih datang ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Ya benar. Kira-kira besok pagi kamu mau seperti apa? Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Apakah itu bersumber dari keyakinanmu atau karena kamu takut dengan itu? Tidak, Bu. Itu bersumber dari keyakinan diri saya. Baik, mulai kapan kamu akan memenuhi keyakinanmu itu? Mulai besok pagi. Baik, saya akan tunggu aksi nyata dari kamu. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Mari kita simak tanggapan dari murid yang pertama, yaitu dari Nabila Rahma Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya dipanggil Bu Ningrum karena saya ketahuan mencontek. Mencontek melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dan diyakini, yaitu jujur lebih baik daripada mendapat nilai tinggi karena kecurangan. Saya juga melanggar nilai kebajikan.
kejujuran. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Buningrum menggunakan metode segitiga restitusi untuk mengingatkan saya tidak melanggar keyakinan kelas dan menerapkan nilai kejujuran. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan murid yang kedua adalah dari Fadilah Nur Hikmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Saya dipanggil Buningrum karena sering datang terlambat. Datang terlambat melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dan diyakini, yaitu hadir ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Saya telah melanggar nilai kebajikan disiplin. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya senang karena Buningrum menggunakan metode segitiga restitusi untuk mengingatkan saya tidak melanggar keyakinan kelas dan menerapkan nilai disiplin. Beliau tidak memarahi saya karena melanggar keyakinan sekolah. Saya mendapat solusi dari permasalahan keterlambatan saya dan saya akan menjalankannya agar tidak terlambat lagi. Demikian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan guru pada posisi kontrol manajer, sehingga diharapkan dengan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Demikian pelaksanaan praktik segitiga restitusi yang sudah kami terapkan di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.